Halo guys, halo. Absen dulu, absen dulu, absen dulu. Ada Luna Fitriana, ada Keza Delia, ada Regina, ada Afimuddin, ada Jessica M, ada Hai. Halo guys. Hai jadi. Halo, halo, halo guys. Kalian, kalian tahu kan kita belajar apa pada malam hari ini? Jadi bucin Windah. Iya, maaf ya. Halo, halo, Salsabila dan Dairunisa. Mungkin PKI ya betul. Jadi sebelum aku perkenalan diri, kita lihat dulu TK yang nah, jadi betul kita bakal belajar pengetahuan kuantitatif. Yes. Sebelumnya aku izin perkenalan dulu ya. Jadi aku King Syabina Maulana Malik. Aku dari Teknologi Kedokteran ITS angkatan 2024. Kalian bisa manggil aku Kane. Aku malam ini yang bakal nemenin teman-teman semua untuk belajar pengetahuan kuantitatif. Pada excited gak sih? Pada excited gak sih? Ini gini banget. Yoi. Di bagus banget ketawanya. Gila itu gimana cara belajar ya? Bisa belajar. Next aku FITS juga. Amin. Excited Kak, kamu keren soalnya. Terima kasih. Ayo kita kalian mau langsung mulai apa ada yang mau nanya-nanya dulu nih. Soalnya gini, di kelasku nanti setiap soal aku bakal ngasih kalian waktu 1 menit buat kalian ngerjain setiap soalnya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas 15 soal. Kalian bisa nanti kalau misalnya aku udah share soalnya, kalian bisa langsung jawab di bawah di kolom chat. Dan nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi aman ya, aman tentram ya semuanya. Aman nggak? Kalau aman kita kasih jempol semuanya. Oh boleh, ada tuh yang ada yang angkat tangan. Wait, siapa yang angkat tangan? Let's see. Tadi ada yang angkat tangan. Apa kamu mau nanya? Oh jempol, maaf pencet. Oke nggak apa-apa. Kak, aku tuh kalau PK itu sulit banget paham gimana ya tipsnya. Kalau PK nomor satu kalian harus kuatin dulu fundamentalnya, gimana dasar-dasarnya. Terus yang kedua kalian harus banyak-banyak latihan. Itu aja. Yang penting kalian kalau udah tahu dasar, nanti kalian bisa ngembangin belajarnya kayak gimana. Nanti aku di 05 aku mulai. Kalian kalau misalnya masih mau nanya-nanya boleh. Tips bertarung dengan waktu PK. Kerjain soal yang gampang dulu. Ini serius guys. Kerjain soal yang gampang dulu. Yang kalian bisa, baru kalian kerjain soal-soal yang menurut kalian susah. Karena soal-soal yang gampang itu biasanya di bawah 1 menit bisa kalian kerjain. Dan PK gak seserem itu kok guys. Aman aja. Dan semoga kalian mendapatkan tipe soal PK yang gampang-gampang semua sehingga nilai kalian semua 1000. Amin. Amin. Dan mungkin gak usah lama-lama lagi, aku bakal mulai. Nanti aku bakal ngasih waktu kalian. Setiap soalnya ada waktu 1 menit untuk kalian coba ngerjain. Ada 15 soal di sini. Jadi kita mulai ke soal pertama. Nah ini soal pemanasan guys. Di setiap soal PK pasti ada soal segampang ini. Ini masih soal satu variabel. Kalian kalau misalnya mau nulis jawabannya boleh langsung nulis jawabannya di kolom chat. 20.05 aku bakal langsung ke pembahasannya. Aman lah ya, aman lah. Ini soal soal easy peasy, lemon squishy. Nah, sudah banyak. Udah pada jago ya, wah, sudah fix ini. Ini fix PK-nya 1000. Fix banget ini PK-nya 1000. Kita lanjut ke pembahasan dulu. Ini sebenarnya masih gampang, guys. Awal-awal itu pasti masih gampang soal-soal nomor satu. Nah, wait, let me try di... Udah kelihatan kan ya?
Kita nggak usah lama-lama lagi, langsung. Ketika 20 min P dibagi 10 sama dengan 15. Terus kedua ruas kita kurangin 20. Min P per, ya, sorry guys, sorry. Min P per 10 sama dengan 15 min 20. Agak miring ya tulisanku, sorry guys. Lanjut. Min P per 10 sama dengan 15. 15 kurang 20 min 5. Kok tulisanku di sini jelek? Sorry. P per 10 sama dengan min 5. Min P sama dengan kedua ruas dikali 10, min 5 dikali 10. Terus sama dikali min 1, jadi P sama dengan 50. Jawabannya yang Pak. Gampang lah ya, gampang banget ini mah. Semua orang pasti bisa, ya nggak sih? Kita next ke soal selanjutnya. Kalau misalnya kalian aman, bungkus, tulis aja di bawah. Bungkus atau kalian kasih jempol, kayak jempol. Biar nanti aku bisa tahu kalian susahnya di mana. Dan nanti kalau misalnya kalian ada yang bingung, tulis di kolom chat aja. Oke, nanti setiap soalnya aku bakal tanyain terus ke kalian, apakah menurut kalian aman atau enggak. Dan kalau kecepatan ngomong ya guys, karena banyak yang bilang aku ngomongnya rada kecepatan. Nah, lanjut nomor 2. Aku kasih waktu semenit lagi. Ini adalah soal matriks. Ini perkalian matriks. Udah cepet ya. Yo, dihitung lagi. Aman gak guys? Aman gak guys? Nah, udah 08. Coba bakal aku jawab. Kok dijawab B ya? Apa guys? Kok jawab B? Kita akan bahas bareng-bareng. Apakah benar jawabannya B? Present something else. Ke window. Ya. Ketika matriks M sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan matriks N adalah 1, X, Y, dan 3. Ini kan kalian matriks ditanya matriks M, N. Di 1, 2, 3, 4 dikali dengan 1, X, Y, 3. Nah, perkalian matriks itu guys, intinya baris dikali kolom. Jadi, ini 1 kali 1 ditambah 2 kali Y. Kita bakal nyoba ke bawahnya. Ini 1 kali 1 ditambah ini 2 kali Y. Terus yang bawahnya 3 kali 1 ditambah 4 kali Y. Terus ini 1 kali X ditambah 2 kali 3 dan 3 kali X ditambah 4 kali 3. Nah, ini berarti jadi 1 plus 2Y, 3 plus 4Y, ini X plus 6,
dan 3x plus 12. Jadi jawabannya yang A. Nah, kalian banyak yang salah jawab. Nah, coba ada yang bingung nggak kenapa kayak gini? Kenapa kalian jawabnya B? Coba rumus. Jadi kalau misalnya perkalian matriks itu bukan perkalian yang skalar ya guys, bukan yang kayak 1 kali 1 1, terus 2 kali x 2x, enggak guys. Tapi perkalian matriks itu kita baris kali kolom. Jadi yang untuk baris pertama, kolom pertamanya ini didapetin dari baris 1 dikali baris 1 yang matriks pertama dan baris 1 matriks kedua ditambah matriks 1 kolom ke ini 2 dikali dengan kolom ke 1 baris kedua. Baris kali kolom. Iya, kolom kedua. Baris ke 1 kolom kedua, yang ini baris kedua kolom 1. Begitu garis jawabannya. Aman nggak? Baris kali kolom ya, bukan nggak boleh kolom kali baris. Nggak boleh, karena emang dari rumusnya dia baris kali kolom. Tuh. Aman nggak? Aman nggak? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Boleh kok guys, kalau kalian mau nanya. Aman banget, aman banget, aman banget. Oke deh. Sampai sini bungkus ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Aman sudah. Oke. Present something else. Lanjut ke nomor 3. Nah, ini adalah soal sudut, tentang sudut. 2013 bakal aku. Ada jajar genjang, sudut dari ADE ke 30. Ini sudut ADE itu berarti yang ini. Dan BED. BED berarti yang ini. Yang diketahui ini 30 derajat dan ini adalah 140 derajat. Tanyanya sudut dari BCD. BCD berarti yang ini. Lihat-lihat ini komen tidak ada yang mau menjawab, jadi mungkin kita bisa langsung ke pembahasannya aja kali ya. Oke, nggak ada berarti kita bakal langsung ke pembahasannya dulu karena udah lewat dari semenit. Ini adalah soal tentang sudut. Tanyanya ini sudut A, B, C, D, dan di sini E. Ketahuin ini sudutnya 30 derajat. Dan BED ini 140 derajat. Langkah pertama yang kita bisa cari tahu, atau kalau kalian tahu rumusnya, ini kan sudut yang di sini, ini sama dengan yang di sini. Sudut C ABC itu sama dengan sudut ADC. Kita prinsipnya dulu. Prinsipnya sudut ABC untuk jajar genjang ya, itu sama dengan ADC. Maka sudut dari BCD itu sama dengan sudut D, A, dan E. Nah, karena itu kita kalau mau nyari BCD di sini, kita bisa cari dari yang di sini. Kita pertama lihat
sudut 140 ini kan dia segaris dengan sudut AED. Maka sudut dari BED ditambah sudut dari AED itu 180 derajat. Nah, ketika sudut BED-nya ini 140 derajat, ditambah sudut AED, itu bakal jadi 180 derajat. Maka sudut AED adalah 40 derajat. Nah, di sini kita udah tahu nih, ini sudutnya 40 derajat. Nah, di sini kan ada segitiga. Ada segitiga AED. Nah, total dari sudut segitiga itu 180 derajat. Maka kita bisa cari sudut AED ditambah sudut EDA ditambah dengan sudut DAE itu akan sama dengan 180 derajat. AED-nya tadi kan kita udah dapat nih. Ini 40 derajat. EDA-nya udah dapat juga 30 derajat. Ditambah sudut DAE akan menghasilkan 180 derajat. Maka 70 derajat ditambah sudut DAE akan sama dengan 180 derajat. Maka sudut DAE adalah 180 derajat dikurang 70 derajat. Itu 110 derajat. Nah, jawabannya berarti yang E. Amankah, guys? Tadi udah dapat yang 40, cuman yang gue bingung. Oh, berarti kalian lupa ya mungkin prinsipnya. Ya, emang kadang suka kelupaan tuh kalau jejar genjang tuh dia memiliki dua sudut yang sama. Jadi yang pojok kanan atas sama pojok kiri bawah itu sama. Kak, mau tanya sudut AED, DAE, ADE itu beda-beda kah? Beda-beda karena di sini segitiganya AED, DAE, AED, DAE sama ADE. ADE beda-beda karena di sini segitiganya bukan segitiga sama sisi. Jadi dia ketiga sudutnya itu berbeda. Nih. Tuh. Kalian bisa lihat dari sini nih, beda tiga-tiganya. Jadi sudut ini, sama sudut ini pastinya beda. Oh gitu Kak. Oke. Amankah guys? Bungkus? Jempolnya, jempolnya, jempolnya. Oke. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor. Tenang aja guys, kalian nanti bakal aku kirimin soal dan pembahasannya jadi biar bisa kalian belajar ulang. Nah, dapat soal matriks lagi. Tapi ini soal yang tentang hubungan kuantitas P dan Q. Di sini emotikonnya boleh marah, tapi kalian nggak boleh marah-marah ngeliat PK karena PK sama aku bakal jadi gampang. Baru kali ini kegocek matriks. Bisa.
Udah langsung aku bahas aja ya. Aman guys, aman. Bisa sama kok bingung. Nih, kita bahas bareng-bareng. Gimana aja guys? Kan kita udah dapetin nih ketika matriks inverse dari A adalah 2 min 1, 2 dan 1. Lalu memenuhi A dikali dengan 3 min C dan 4 plus D. Ini berarti matriks 1 kali 2 ya guys. Sama dengan C, D. Kita balik lagi ke prinsip matriks. Ketika A dikali B sama dengan C, maka matriks B itu sama dengan inverse dari A dikali dengan C. Baru dari sini kita bisa lanjut. Kita berarti anggap yang ini 3 min C dan 4 plus D ini adalah B, dan CD ini adalah C. Ketika 3 min C dan 4 plus D itu sama dengan inverse-nya A dikali CD. Gitu. Tadi kan inverse-nya A kita udah dapetin di awal, udah diketahuin. A kita tinggal masukin. Kita substitusi 3 min C 4 plus D sama dengan inverse-nya A 2 min 1, 2 dan 1 dikali dengan C. Nah, perkalian matriks tadi kan baris kali kolom. Maka bisa kita dapetin 3 min C dan 4 plus D ini adalah perkalian matriks 2 kali C dua dikali C ditambah min 1 dikali D dan 2 dikali C ditambah 1 dikali D. Maka bisa kita dapetin 3 min C dan 4 plus D adalah 2C min D dan 2C plus D. Ada sih, kita bisa dapat nih 3 min C. Ini kan dapat 2 bersama A. Aku ganti deh, biar bisa lihat. 3 min C sama dengan 2C min D. Dan kita dapetin 4 plus D sama dengan 2C plus D. Ini kita bisa dapetin nih, ini plus D dan plus D. Kedua ruas kita kurangin D. Maka kita dapetin 4 sama dengan 2C dan C-nya sama dengan 2. Nah, kita bisa substitusiin C-nya ke sini. 3 min C-nya tadi dapat 2 sama dengan 2 dikali 2 min D. 3 min 2, 1. 1 sama dengan 4 min D. Nah, kita kedua ruas kita kurangin 4. Maka min 3 sama dengan min D. Maka D sama dengan 3. Dapetin C kurang dari D. Maka kuantitas
Oh, ditanyanya D kurang C. Tadi dapat D-nya 3, C-nya 2. Nah, jangan kegocek, guys. Meskipun kita udah dapat C-nya 2, D-nya 3, kita baca lagi soalnya. Ternyata yang kita bandingin itu D min C. 3 kurang 2, yaitu 1. Maka D min C-nya sama dengan 1, P-nya 1, Q-nya 1, dan kuantitas P sama dengan Q. Gimana? Ada yang ditanyain kah? Jangan sampai kegocek sama jawabannya. Nah, meskipun kita udah dapat si nilai dari C dan nilai dari D, kita lihat lagi untuk kuantitas yang kita bandingkan itu kuantitasnya C dan D atau gimana. Balik ke soal lagi. Amankah guys? Kalau aman bisa kasih jempol. Oke deh, aku bakal lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5 tentang kurva dan garis. Tentang kurva, pergeseran kurva. Diketahui kurva Y sama dengan Fx diperoleh dari menggeser kurva Gx sama dengan 9 min X kuadrat, 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Maka kurva Gx memotong sumbu Y di titik A. Ingat ya, Fx ini diperoleh dari geser kurva Gx, bukan Gx yang digeser. Jangan sampai kegocek dan salah. Di sini ada yang kurang. Ayo guys. Buka aja deh. Oke. Aku bakal bahas ya guys. Ini udah 20-30. Udah lewat dari semenit. Kita lihat one. Lihat di pembahasan. Kita present something else window. Sip. Sini kan kita tahu kalau GX
itu sama dengan 9 min X kuadrat. Dan digeser atau ditranslasi sebesar 4 satuan ke kanan, berarti plus 4, dan 2 satuan ke bawah, berarti min 2. Untuk mendapatkan fx. Berarti kalau misalnya kita bisa bilang x aksen dan y aksennya ini sama dengan 4 min 2 ditambah x. Berarti x ini kan yang hasil dari si gx, x-nya si gx dan gx. Lalu kita dapetin x aksen min 4 sama dengan x dan y aksen plus 2 sama dengan y. Ini dipindah ruas ya guys ke sini. Soalnya kan kita nyari si x aksen dan y aksennya. Nah, dari x-nya udah dapat, y-nya udah dapat, kita substitusiin ke gx yang tadi. Tadi kan gx itu sama dengan y aksen. Y aksen plus gx itu kan y, berarti y-nya itu sama dengan y aksen. Ntar aku mungkin tulis ulang dulu di sini. Y sama dengan 9 min x kuadrat. Y-nya tadi substitusi y aksen plus 2 sama dengan 9 min x aksen min 4 kuadrat. Maka bisa kita dapetin, ini kita aksennya kita hilangin aja karena kita udah dapet persamaannya sama aksen. Berarti ini udah punyanya fx. Y plus 2 sama dengan 9 min x min 4 kuadrat, x kuadrat min 8x plus 16. Nah, kita jabarin y plus 2 sama dengan, biar kalian kelihatan, 9 min x kuadrat min kali min plus 8x min 16. Maka y sama dengan min x kuadrat plus 8x min 7, ini 9 kurang 2, min 16. Sorry. 9, 7, min 7, min 2. Min 2. Min 16, karena 9 min 7, min 2. Y sama dengan min x kuadrat plus 8x min 9. Sebenarnya kayak gitu. 9. Maka kita dapetin fx sama dengan min x kuadrat plus 8x min 9. Nah, dapetin titik potongnya sama sumbu y. Titik potong sama sumbu y itu adalah titik potong dengan sumbu y adalah ketika x sama dengan 0. Maka f0 sama dengan min 0 kuadrat plus 8 dikali 0 dikurangin 9. Maka titik potongnya adalah di 0, min 9. Kok nggak ada Kak jawabannya gitu? Karena di soal TBK tahun ke tahun pasti ada yang salah, jadi kalian jangan sampai kegocek. Terus gimana caranya kalau misalnya dari aku yang sempat nanya ke temanku yang nilainya 1000 juga, itu kalau ada soal yang dia udah tahu gak ada jawabannya, dia kosongin gitu.
Tapi kalau menurutku, daripada kalian ngerasa, ini, apa namanya, ini kayaknya salah deh. Ini kayaknya nggak ada jawabannya. Tapi menurutku, mending kalian jawab aja. Ini jawabannya 0,-9, guys. Ada yang mau tanya nggak dari sini? Udah mulai kegocek belum? Ini baru nomor. Nah, udah mulai kegocek belum, guys? Dengan soal PK. Aman lah ya di soal nomor 5 ini. Aman, aman. Oke. Kegocek dari Matrix. Wah, jangan kegocek lagi. Bisa. Kita bakal belajar biar kita nggak kegocek-kegocek lagi. Semakin banyak kalian latihan, kalian pasti bisa, guys. Aku percaya kalian semua nanti nilainya 1000 semua. Amin. Kita ke nomor 6. Soal nomor 6. Ya, diketahui kurva Y sama dengan Fx diperoleh dari menggeser kurva Gx sama dengan 9 kurang X kuadrat, 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Titik puncak kurva Fx adalah. Jadi karena tadi kan kita udah dapetin nih nilai dari si titik potong sumbu Y, dan kita udah dapetin kurva Fx-nya berapa sih. Itu buat kita ngejawab soal selanjutnya, itu soal nomor 6. Harusnya tadi yang hatiin bisa jawab nih. Berapa sih nilainya? Jangan ragu, guys. Bisa, guys. Wih, sudah ada yang jawab. Oke, udah 838 bakal aku bahas. Udah pada jago nih. Udah pada jago nih PK-nya, guys. Nah, diketahui kurva Y. Tadi kan kita udah dapetin nih. Jadi si kurva fx ini adalah fx sama dengan min x kuadrat plus 8x min 9. Ditanya titik puncak. Nah, titik puncaknya itu kan kita bisa nyari dari x puncak dan y puncak. X puncaknya itu bisa kita dapetin dari rumus min B per 2A. Ini kan A. Kita ganti warna deh biar kalian bisa melihat dengan jelas. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Konstanta. Jadi dapet ini. Min W-nya berarti min 8 per 2 dikali A. A-nya kan ini min 1. Min 1. Maka min 8 per min 2 sama dengan 4. Dan Y puncaknya bisa kita dapetin dari masukin X-nya sama dengan 4. Kita substitusiin. Jika F4 sama dengan min 4 kuadrat ditambah 8 dikali 4 kurang 9. Min 4 kuadrat kan 16 ditambah 8 dikali 4 32 kurangin 9. Berarti 16 plus 32 min 9 sama dengan 7. Berarti titik puncaknya XP
koma IP sama dengan 4,7. Jawabannya yang A. Udah pada jago nih berarti nih semuanya nih. Sampai saat ini udah pada jago, udah pada aman banget ya soal-soal PK, apalagi kurva-kurva begini. Udah nggak aku cek lagi ya. Bagus, bagus, bagus. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dari pembahasan tadi, kalian ada yang mau ditanyain atau enggak? Atau, kita udah ke soal nomor aja. Man? Nah, soal nomor 7 ini masih berhubungan sama dua soal sebelumnya. Ditanyanya tentang kurva X-nya ini, gimana pernyataan yang benar? A kah, B kah, C kah, D kah, atau E kah? Tuh. Dari yang soal nomor 6 tadi harusnya bisa ngejawab gak sih? Tunggu sampai 8 pakai. Wih, udah banyak nih. Udah pada memperhatikan semua ya. Sip, kita bakal bahas. Wah, kelihatan. Sorry, pembahasan. Nah, kalau misalnya kita ngejawab cepat, cara jawab cepat, kan ini kita udah bisa lihat nih, ketika titik puncaknya ini di 4,7. Ini kan plus, dan 7 juga plus. Kalau yang di kuadran, ada plus-plus, itu berarti di kuadran pertama. Jadi jawabannya kan udah kelihatan banget nih, kalau ngeliat dari soal nomor 6. Tapi gimana kalau sebelumnya nggak ada? Saya kita baru dapetin si kurva fx-nya. Fx sama dengan min x kuadrat plus 8x min 9. Gitu. Kita lihat apakah terbuka ke atas. Kalau ngelihat kurvanya terbuka kemana, itu kita bisa ngelihat dari nilai A. Ketika nilai A-nya adalah lebih besar daripada 0, maka dia akan terbuka ke atas. Dan kalau A-nya lebih kecil daripada 0, kita bisa tahu kalau misalnya kurvanya ke bawah. Dan di sini A-nya kan min 1. Maka A-nya udah pasti terbuka ke bawah. Ini udah pasti salah. Melalui titik 0,0. Gitu. Kalau melalui titik 0,0, tadi kita bisa jawab dari si nomor 5. Nomor 5 kan kita tahu nih, ada titik potong sumbu Y-nya. Titik potong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0, dia dapat 0, min 9. Maka dia tidak melewati 0,0 karena dia memiliki titik potong di sumbu Y sebesar 0, min 9. Berarti dia tidak melalui titik 0,0. Lalu apakah menyinggung sumbu X? Kalau menyinggung, itu kita bisa ngelihat dari nilai diskriminannya. Diskriminan sama dengan 0, itu menyinggung atau memotong satu titik. Memotong di satu titik. Nah, kita cek dulu cara cari diskriminan. Itu kan B kuadrat
min 4 AC. B-nya tadi 8, 8 kuadrat, min 4, dikali A-nya itu min 1, C-nya min 9. 8 kuadrat itu 64, 64 dikurang 4 dikali min 1 dikali min 9, itu dia minus 36. Maka D-nya dia 28 atau dia lebih besar daripada 0. Nah, kalau dia lebih besar daripada 0, berarti dia memotong di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Berarti ini juga salah. Lalu dia nanya, mempunyai sumbu simetri X sama dengan 3. Nah, bisa kita lihat dari titik potongnya. Tadi X, titik potong, titik puncaknya. Tadi X puncaknya ini kan 4. Berarti harusnya sumbu simetrinya juga 4. Jika di sini sumbu simetrinya 3, berarti salah juga. Karena X puncaknya itu sama dengan 4. Itu. Oke. Jempol gak guys? Atau masih ada yang harus ditanyakan? Nah, ini bisa kalian jawab dengan gampang, dengan cepat, di bawah dari 1 menit kalau kalian ngerjain soal sebelum-sebelumnya. Dan emang soal di UTBK itu biasanya nyambung 2 sampai 3 soal ke depannya. Kemana aman? Jempol guys, jempol, jempol. Oke. Kak, ini agak out of topic. Kalau 3 soal kayak gini, materi dasarnya apa ya? Kalau ini masih sama, kebetulan. Ini sama-sama ngomongin kurva atau uh, bilangnya dia parabola. Soalnya dia X kuadrat, persamaan kuadrat. Nah, ini masih persamaan kuadrat ketiganya. Dari nanyain, yang pertama itu namanya ini tentang pergeseran kurva atau kurva yang ditranslasi. Kalau yang nomor 2 itu dia nanya titik puncak. Jadi itu udah ngomonginnya tentang grafiknya, grafik kurvanya itu dia berada di titik puncaknya gimana. Jangan bentuknya harusnya seperti ini. Titik puncaknya ada di kuadran pertama. Yang nomor 3 juga sama, dia masih ngomongin kurva. Jadi tiga-tiganya sama. Jadi materi dasarnya itu cuma satu, itu tentang persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat dia kan ada ke grafik. Di grafik itu kita bisa belajar juga namanya titik potong, namanya diskriminan, translasi pergeseran kurva, itu bisa kita dapetin dari belajar persamaan kuadrat. Ini materi persamaan kuadrat dari nomor 5 sampai nomor 7. Aman nih, Sah? Menjawab gak soalnya? Ya makasih Kak, soalnya kayak gini, gak tau namanya apa, baik banget jenisnya. Iya, makanya emang kalau mau belajar materi dasar, kalau misalnya mau belajar, mulai dari materi dasar dulu. Kalau ini kan materi dasarnya tadi persamaan kuadrat. Dari situ dia pasti berkembang soalnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Oh, sudah dulu. Bisa. Kita lanjut ke nomor 8. Wah, jajar genjang lagi, guys. Mungkin buat mempersingkat waktu, bakal aku langsung jelasin aja. Oke, ini kelihatannya gampang ya. Dia nanya koordinat titik A.
Enggak, dia nanyanya, pertanyaannya adalah P dikali Q. Nah, di sini kan dikasih tahu jika P dan Q ini koordinat titik A. P, Q. Nah, ini kan jajar ganjang. Kita bisa tahu dari panjangnya dulu nih. Alasnya berapa sih? Alasnya, ini X-nya 3, X-nya si B ini adalah 3, dan X-nya C adalah 15. Berarti 15 kurang 3, dipanjangi 12. Nah, tingginya berapa? Kita tidak tahu nih tingginya berapa, karena B sama A itu belum dikasih tahu. Belum diketahui. Tapi kita udah diketahui nih, luas dari jajar ganjangnya 48. Maka L ABCD itu 8. Luas dari jajar ganjang itu kan alas dikali tinggi. Alas kali tinggi dengan 8. Nah, kita udah dapet ini alasnya 12. 12 dikali tingginya sama dengan 48. Nah, tingginya berarti kita dapetin 8 bagi 12 adalah, berarti ini tingginya 4. Kan berarti kita udah dapet ini. Karena E ini dia sejajar sama titiknya si titik D ini adalah sejajar dengan titiknya si E di sumbu X. Kita tahu kalau misalnya X-nya itu 11 dan Y-nya itu tingginya adalah 4. Tapi kan yang kita cari koordinat titik A. Nah, kita bisa lihat panjang dari BC itu kan sama dengan panjang dari AD. BC sama dengan AD. Maka bisa kita kurangin. X-nya ini, D-nya kan 11,4. Berarti kita udah tahu nih, Q-nya 4. Karena dia tingginya sama kayak DE. Ini adalah 4. K-nya adalah titik-titik, 4. Nah, V-nya karena panjang alasnya ada 12, adalah 12, maka panjang sisi atasnya juga pasti 12. 11 kurang 12 adalah min 1. Jangan tergocek dulu karena ditanyanya nilai P dikali Q min 1 dikali 4 adalah min 4. Tuh. Aman, guys? Jempol. Oke. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 8. Nomor 9. Wah, sama. Udah dapet nih. Tadi kita udah dapat koordinat titik A, koordinat titik D, dan dia nanyanya luas A, B, E, dan D. Aku bakal langsung jelasin aja biar mempersingkat waktu. Tadi kita udah dapetin kalau koordinat titiknya A-nya ini adalah min 1,4. Dan D-nya adalah 11,4. Ditanya luas ABED. ABED. Nah, berarti ini nih. Ininya nggak ikut. Oh, kita arsir yang kita cari. Nah, kalau kalian sadar, ABED ini kalau ditambah luas dari DEC, itu sama dengan luas jajar ganjangnya. Jadi bisa kita dapetin nih. Luas jajar ganjang ABCD itu sama dengan luas dari ABCD ditambah luas DEC. Luas ABCD-nya kan kita dapat nih 48 tambah luas ABED. Nah,
DEC itu kan segitiga bentukannya. Berarti setengah alas, tengah, dikali alasnya EC, dikali tingginya DE. Tadi kita udah dapat DE-nya, tingginya adalah 4, dan EC ini bisa kita dapetin 15 kurang 11. 4 juga. Jadi dia segitiga sama kaki. Dapetin luasnya 48 sama dengan luas dari ABED ditambah setengah dikali 4 kali 4 bisa kita bagi 2 dikali 4 sama dengan 8, maka luas dari ABED itu bisa kita dapatkan 48 dikurang 8 sama dengan 40. Kok bisa langsung kepikiran sih, Kak? Ininya, jajar ganjangnya bisa didapetin dari trapesium ABED dan segitiga DEC. Itu guys, banyak-banyak latihan, dan kalian kalau misalnya udah belajar dari fundamentalnya dan dikembangin, pasti lama-lama langsung kelihatan, oh ini soal kayak gini harus kita giniin dulu, lalu selanjutnya gimana. Gitu. Aman? Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 10. Udah 2/3 jalan, guys. Cepet juga ternyata. Nah, nih soal perbandingan. Ini jika akar pangkat 5 dari 3P plus 5 sama dengan 2, dan akar 22 plus akar Q sama dengan 5, mana hubungan yang tepat antara P dan Q? Biar mempersingkat waktu, bakal aku bahas duluan. Tapi kalau selama aku bahas kalian mau mengerjakan juga nggak apa-apa banget. Jadi kita sama-sama belajar. Sama-sama jangan. Di sini kita dapat akar akar pangkat 5 dari 3P plus 5 sama dengan 2, dan ini kita versus akar pangkat 22 plus Q akar Q sama dengan 5. Nah, akar-akarnya banyak, Kak. Yuk, kita kerjain satu persatu. Kita dapat nih akar pangkat 5 sama pangkat 1. Kita kedua ruas, kita pangkatin 5. Biar akarnya hilang. Nah, dari sini kita bisa dapetin 3P plus 5 sama dengan 2 pangkat 5. 3P plus 5, 2 pangkat 5, 32. 3P sama dengan 27. Dan P 27 kurang 3, kurang 3. 27 bagi 3 adalah 9. Kalau dikerjain satu-satu, bakal jadi mudah. Nah, lanjut ke sini. Ini ada akar pangkat 2 sama pangkat 1. Sama, kita yang satu, dua ruasnya kita pangkatin 2. Dua ruasnya kita pangkatin 2. 22 plus akar Q dengan 5 kuadrat. 22 ditambah akar Q sama dengan 5 kuadrat itu 25. Akar Q sama dengan 25 kurang 22 itu 3. Kita kedua ruas kita kuadratkan. Maka Q sama dengan 3 kuadrat
dan Q sama dengan 9. Pada di sini kita bisa dapetin nih. Hubungan dari P dan Q adalah P sama dengan Q. Gimana? Kalau misalnya kecepatan, kalian bisa langsung tulis ya. Materi dasar ini ya. Materi dasar ini apa ya, Kak? Ini operasi matematika dasar sih. Ini masih, bilangnya apa ya? Matematika. Oh. Ya, ini operasi matematika dasar. Satu variabel, persamaan satu variabel. Cuman dia karena udah pakai tata angkat, biasanya orang-orang jadi susah. Karena ini udah dijadiin polinomial. Itu aljabar. Ya, betul, aljabar. Masih aljabar dasar ini. Nah, lanjut ke soal nomor. Loh, ini udah kelihatan duluan. Soal nomor 11. Ini persamaan tiga variabel. Ketika A ditambah 2B min C sama dengan 2020, dan A min B sama dengan 2, dan A plus C sama dengan 2018, maka A kuadrat min B kuadrat. Ya. Oh ya guys, setiap tahunnya itu angka-angka ini nih pasti biasanya mengikuti dari tahunnya. Misalnya tahun ini 2026, pasti nanti ada aja dapat 2026. Itu pasti selalu bakal ada setiap soal. Jadi biasanya kalau aku sendiri, ini sambil kalian kerjain ya, karena ini samaan tiga variabel lumayan gampang menurutku. Jadi mungkin kalian bisa nyoba dulu sambil aku cerita. Kalian bisa cari-cari kayak dia faktornya dari 2026, FPBKPK-nya dari 2026, biar kalau misalnya kalian udah tahu itu, biar nanti kalau misalnya dapat di soal UTBK, kalian udah langsung bisa jawab, oh ini kemarin faktornya segini, jadi kalian nggak perlu mikir-mikir lagi, nggak perlu nulis-nulis lagi. Gitu. Tapi nggak, namanya matematika jangan dihafal ya guys, kalian harus paham dulu kenapa ini kayak gini. Oke, mungkin kita akan bahas soal semangat guys, malam-malam mengerjakan PK. Nah, ketika A plus 2B min C sama dengan 2020, A min B sama dengan 2, dan A plus C sama dengan 2018, ditanyanya A kuadrat min B kuadrat. Nah, karena di soalnya adalah kita tidak mencari C, berarti gimana caranya biar kita ngapusin si C ini? Yang ada C itu kan di persamaan pertama dan persamaan ketiga. Kalian juga bisa nih, kalau misalnya mikir, aduh mulai dari mana dulu? Bisa jabarin dari si soalnya dulu. A kuadrat min B kuadrat, itu kan A plus B, A min B. Wah, A min B-nya kita udah dapat nih. Sama dengan 2. Berarti kita tinggal nyari A plus B-nya. Cara nyari A plus B, berarti kan kita nggak butuh C. Kita hilangin C-nya. Gimana caranya? Nah, kita eliminasi semua persamaan yang ada C-nya. Dan A plus C sama dengan 2018. Biar C-nya habis, kita tambah. Ya kan, berarti min C ditambah C kan 0. Maka A ditambah A, 2A, ditambah 2B, sama dengan 38. Gitu. Nah, ketika sama dibagi 2, biar A plus B kita dapetin, A plus B-nya itu adalah 2019.
Berarti ada tentang di sini A plus B-nya 2019 dikali 2. Loh, ini kan tadi udah dibagi 2. Kita dapetin 2A plus 2B-nya. Tuh. Maka hasilnya adalah 4008. Guys. Kalian bisa mulai dari ngolah soalnya dulu. Dari ngolah soalnya, kalian pikir, oh, kita harus ngerjain yang mana dulu nih. Oh, udah pada jempol-jempol, berarti aman ya. Udah pada jago nih ya. SPLTV udah pada jago ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 12. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4 dari kiri ke kanan yang angka pertamanya 1 atau 4 dan angka terakhirnya 1 atau 3. Ini soal tentang probabilitas, permutasi, dan kombinasi. Sambil kalian kerjain, sambil kalian jawab di kolom komentar, aku bisa sambil jelasin juga. Kalau nanti masih ada waktu, kita bisa tanya-tanya. Kalian bisa tanya-tanya aku semua dari soal ini, atau kalian ada soal lagi juga boleh. Ditanya 5 susunan angka yang berbeda, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Angkanya 0, 1, 2, 3, 4. Dari kiri ke kanan, yang angka pertamanya itu bisa 1, bisa 4. Dan angka terakhirnya itu bisa 1 ataupun 3. Nah, karena dia bilangnya berbeda, sedangkan ini kan ada angka pertamanya 1 dan angka terakhirnya 1. Berarti kita bisa bikin jadi dua kali kemungkinan. Dua kali kemungkinan. Dua kemungkinan. Yang pertama kita ketika angka pertamanya 1. Ketika angka pertamanya 1, berarti angka terakhirnya udah pasti 3. Nah, angka di 3 angka yang kosong ini, tuh angka pertama kan masih bisa diisi oleh 3 angka, yaitu 0, 2, dan 4. Nah, kalau misalnya ini udah diambil 3, di sini cuma bisa 2. Soalnya 2 atau 4 gitu. Nah, yang di sini pasti satu angka. Karena udah dipakai sama 2 sebelumnya. Berarti di sini ada 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Nah, gimana kalau misalnya angka pertamanya 4? Kalau angka pertamanya 4, ini kan kita angka terakhirnya itu bisa 1 dan juga bisa 3. Angka yang tengah itu tetap bakal, kalau angkanya 1, dia bakal 0, 2, dan 3. Kalau angkanya 3, ya 0, 2, dan 3. Kalau angkanya 3 berarti 0, 2, dan 1. Berarti ini dia dapat 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Udah mengisi akal. 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Dan di sini juga kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Berarti 3 kali 2 kali 1, di sini 6, di sini 6, juga 6. Berarti 6 dikali 3 sama dengan 18. Ada 18 cara. Ini berlaku untuk semua ya guys. Semisal angka pertamanya bisa 1 dan 4, angka keduanya itu misalnya 2 dan 4, terus angka ketiga keempatnya bebas, dan angka terakhirnya misalnya 1 dan 3. Ini pakai cara gini juga. Jadi kita bikin kemungkinan, oh ketika angka pertamanya 1, ketika angka pertamanya 1, berarti dia juga ada 2 kemungkinan nih.
ketika tengahnya angka pertamanya 2 dan angka keduanya 2 dan angka keduanya yang 4. Nah, kalau misalnya angka pertamanya 4, berarti angka keduanya itu cuma bisa 2. Tuh. Dan ada yang mau ditanyain tentang ini, kombinasi dan permutasi? Coba, jempol nggak? Jempol nggak? Apa aku kecepatan tadi ngomongnya? Oh, jempol kenceng ya? Oh, udah pada ngerti, udah pada. Nanti kalau misalnya kalian beneran pengen nanya, bisa tulis di kolom chat di mana kalian bingungnya. Kok bisa kayak gini sih kak? Kok bisa kayak gini? Apapun aja. Kadang kan biasanya kalian suka bingung nih gimana cara nanyanya karena kalian nggak paham. Tanya aja kak, boleh minta ulang nggak soal nomor sekian? Aku mau eh, penjelasan ulang. Boleh boleh. Nggak paham? Mending kalian ngulang di satu soal sampai paham daripada kalian ngerjain 10 soal tapi nggak paham-paham. Kita lanjut ke soal nomor 13. Tenang aja guys, nanti di akhir kalian bakal aku kasih pembahasan dan itunya. Nah, suatu garis pada bidang XY melalui titik 2,5. Nah, berarti ini kita udah dapetin melalui titik 2,5 dan gradiennya min 1,3. Nah, manakah titik di bawah ini yang tidak melalui garis tersebut? Tuh. Oke, kita akan bahas. Ini adalah soal dari persamaan garis. Suatu garis, berarti ini adalah soal persamaan garis. Pertama, kita cari dulu garisnya. Nah, di sini kan kita udah tahu nih. Melalui titik 2, min 5. Dan tadi gradiennya min 1 per 3. Min 1/3, ya. Nah, persamaan garis itu kan rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini adalah titik. Kalau melewati satu titik ya guys, ini rumus yang ini. Persamaan garis ketika melalui satu titik. Aku tulis deh dari sini. Persamaan garis melalui satu titik. Kita dapat ini. Y min Y1 tadi Y-nya min 5 berarti Y min 5 M-nya min 1/3 kali X min 2. Kita dapetin Y plus 5 sama dengan min 1/3 X. Min 1/3 min setengah kan berarti jadi plus 2/3. Gitu. Ini kita udah dapetin berarti ketika kedua ruas dikali dengan 3 dikali 3 kita dapat 3Y plus 15 sama dengan min 1X berarti min X ditambah 2 berarti 3Y plus X 15 kurang 2 13 plus 13 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya. Ini adalah persamaan garisnya. Nah, pertanyaannya tadi apa? Mana titik di bawah ini yang nggak dilalui garis tersebut? Kita cek dulu nih dari yang pertama. Min 13,0. Ketiga X-nya 13 berarti 3Y 3 kali Z. Y-nya kan 0. Berarti 3 kali 0 ditambah min 13 ditambah 13 itu 3 kali 0, 0.
ditambah min 13 ditambah 13 kan sama dengan 0. Berarti dia melewati. Tuh, karena sama dengan 0. Nah, kalau misalnya 1 benar, pasti 3 benar. Tuh. Berarti C ini udah pasti enggak, D ini udah pasti enggak. Nah, kita bisa lihat nih, kalau misalnya 2 benar, bisa jadi A, bisa jadi A, bisa jadi E. Penting ada 1 dan 3-nya. Gitu. Lanjut, berarti kita cek nih nomor 2. Nomor 2, ketika X-nya min 17, Y-nya 1, berarti 3 kali 1, ditambah min 17, ditambah 13, sama dengan 0 enggak? Berarti ini 3, ditambah min 17, ditambah 13. Nih, kan berarti min 17 ditambah 16. Jadi sama dengan min 1. Ini kan nggak sama dengan 0 berarti. Jadi dia tidak melalui. Maka udah dapat jawabannya 1 dan 3. Itu. Ini cara cepatnya biar kalian nggak ngecek satu-satu guys. Pokoknya kalau misalnya satu benar, 3 pasti benar. Kalau misalnya satu salah, 3 salah, berarti jawabannya antara 2 dan 4 atau 4 saja. Ada yang mau tanya atau aku kecepatan guys? Oh, udah pada kasih jempol, 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 jempol. Aman, aman. Oh, aman. Oke. Nanti kalau beneran ada sisa waktu, kalian bisa tanya apa-apa nanti. Lanjut ke soal nomor berapa? 12, 13, berarti ini nomor 14. Dua soal terakhir guys, semangat guys. Nah, ini. Diketahui persamaan garis G yaitu Y sama dengan MX min K dengan K kurang dari 0, apakah garis G melalui kuadran 4? Ini sesama persamaan garis nih, cuman beda tipe soal. Ditanya putuskan apakah pertanyaan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut yang di atas tadi. Apakah garis G melalui kuadran 4? Nah, itu kita udah tahu di sini Y sama dengan MX min K, maka dari 0. Apakah melalui kuadran 4? Tanya nih gitu. Kita lihat dulu yang pertama. Katanya garis G memotong sumbu X negatif. Berarti titik potong sumbu X itu kita nulisnya tipot aja deh. Soalnya TP bisa titik puncak. Tipot sumbu X berarti negatif. Dia harusnya min X, 0. Karena kalau titik potong sumbu X kan berarti Y-nya 0. Nah, kalau misalnya kita udah tahu sumbu X-nya negatif, kok ini miring? Nah, kita tinggal lihat Y-nya positif atau negatif. Ini tetap tidak melalui kuadran ke-4. Karena mau Y-nya positif atau negatif, dia tetap tidak melalui kuadran ke-4. Kuadran ke-4. Karena kuadran 4 di sini. Tapi bisa jadi nih, ada garisnya di sini. Oke, bisa kita coba apakah Y-nya menjawab dia melalui kuadran 4 atau enggak. Ini ya kuadran 4 di sini. Nah, ini kan tadi kita dapat nih positif. Nah, kita cari titik potong
sumbu Y. Apakah positif atau negatif? Nah, kan tadi kita udah dapetin Y-nya sama dengan X min K. Kalau titik potong sumbu Y berarti kan X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min K. Gitu. Kan katanya K-nya kurang dari 0. Berarti kalau min K, Y-nya lebih dari 0 dong. Jadi di sini positif dia. Apakah melalui kuadran 4? Tidak. Tidak melalui kuadran 4, tapi dia bisa menjawab. Cukup untuk menjawab pertanyaannya. Nah, lalu kita cari nih yang kedua, apakah 2 juga menjawab pertanyaannya gitu. 2. Ke garis G sejajar dengan sejajar terhadap 2x plus 3y. 2y plus 3x sama dengan 7. G sejajar 2y plus 3x sama dengan 7. Kita Nah, maka kita dapetin di sini kan ada gradien. Gradien. Gradien itu kan ketika y mx plus c. Berarti kita cari dulu nih. 2y sama dengan min 3x plus 7. Y sama dengan min 3x plus 7 per 2. Nah, ini kan M gradiennya. M sama dengan min 3 per 2. Dan kita cari titik potong si garis yang ini. Tipot sumbu X-nya ketika Y sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 plus 3X sama dengan 7. 3X sama dengan 7. X sama dengan 7 per 3. Dan titik potong sumbu Y, tipot sumbu Y, itu ketika X-nya sama dengan 0. Maka 2Y plus 3 dikali 0 dengan 7, berarti 2Y sama dengan 7. Dan Y sama dengan 7 per 2. Kalau dijadiin grafik, berarti dia kan plus sama plus. Ini. Nah, karena katanya sejajar, berarti gradiennya sama. Gradiennya M3, 2. Kita lihat nih, kalau misalnya dia gini, apakah dia ada di bawah ataupun di atas, itu dia bakal tetap melalui kuadran ke-4. Karena dia sejajar. Dia bentukannya dari kiri atas ke kanan bawah. Kemiringannya. Berarti pernyataan 2 juga bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Apakah garis dia melalui kuadran A? Di jawabannya pertanyaan 1 saja cukup dan pertanyaan 2 saja cukup. Sampai sini gimana guys? Kecepatan nggak? Atau kalian bingung? Kok bisa seperti itu kak? Saya bisa tanya. Ini tinggal satu soal lagi sih. Mungkin aku bakal bahas dulu yang satu soal lagi karena ini masih mirip-mirip ya. Dia nanya tentang apakah pertanyaan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan yang di atas ini. Berapakah hasil dari x kuadrat min y kuadrat gitu kan. Ditanya gitu. Kita jabarin dulu nih, x kuadrat min y kuadrat itu kan x plus y dan x min y. Nah, kita udah dapet ini. Ketika yang pertama,
Satu, ketika X-nya sama dengan X plus Y sama dengan 2X. Berarti kan Y-nya sama dengan X. Kalau Y-nya sama dengan X, berarti X kuadrat min ketika Y-nya sama dengan X, bisa disubstitusiin dong. X-nya kuadrat, ini kan sama dengan 0. Jadi dia bisa menjawab. Yang pertama, udah bisa menjawab. Yang kedua, ketika X plus Y-nya sama dengan 0. Nah, kita kan udah dapetnya nih, X kuadrat min Y kuadrat, itu X plus Y, X min Y. Nah, ketika X plus Y-nya ini udah sama dengan 0, mau dikali berapapun si X min Y-nya, pasti hasilnya juga 0. Berarti yang pernyataan 2 juga udah bisa menjawab. Jadi pertanyaan 1 saja cukup, dan pertanyaan 2 aja cukup. Itu guys. Dan begitulah soal dari aku. Ada yang mau ditanya nggak? Atau nih, aku bakal ngasih kalian, ini adalah kalian kalau misalnya mau lihat-lihat, aku ngasih. Nah, ini kalian bisa share atau aku taruh di ini aja deh. Itu soal dan pembahasan yang udah kirim, atau di kolom chat aku udah ngirimin Canva buat kalian lihat. Itu udah ada soal dan pembahasannya. Wait, ini soal yang pembahasan tadi. Semuanya udah lengkap di sini. Jadi kalau kalian mau rewatch lagi, mau rewatch lagi, mau belajar lagi, mau ingat-ingat lagi, bisa dari sini. Masih ada waktu 3 menit, kalian ada yang mau ditanyain nggak ke aku? Kayak, Kak, tadi kecepatan, atau Kak, tadi mana? Kak, kayaknya aku masih kurang jelas yang soal ini. Kalau kalian mau nanya-nanya juga, kalian bisa ke IG aku ya guys ini. @kinchabina. A-nya 2. Tuh. Adakah pertanyaan kayak, Kak, tips buat ngerjain PK gimana? Oh, tuh kan, Kak, tips and trick buat ngerjain PK biar gak kehabisan waktu dong. Masih sering kehabisan waktu. Saran dari aku tetap nomor 1, ngerjain soal yang gampang-gampang dulu. Biar nanti soal-soal susahnya dapet waktu yang lebih banyak. Kakak ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang kakak lakukan selama belajar TBK itu dan ngaruh ke peningkatan skor PKPM-nya kakak? Itu yang tadi aku bilang. Yang pertama, kalian harus kuatin dulu fundamentalnya. Misalnya kalian tuh bingung banget nih materi matriks, berarti kalian mulai lagi materi matriks dari nol. Kayak apa itu matriks, apa itu baris dan kolom. Dari situ nanti kalian mulai belajar belajar lagi, belajar dari dasarnya. Oh, ternyata matriks itu gini 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 gini. Nanti kalau misalnya kalian udah ngembangin soal-soalnya dan kalian belajar soal-soal yang lain, itu pasti bisa guys. Berarti dari dasar dulu, nanti step by step. Dan banyakin latihan soal ya guys. Karena ini kan udah deket banget nih, mau UTBK udah tinggal sebulan lagi. Kalian bisa latihan soal terus. Masih banyak kak, mataku udah 50. Oh iya, oke Dinara. Selamat, semangat tidur. Makasih kakak, jelas banget dan membantu. Oke, thank you Dewi. Kakak sering TO gak? Kalau iya, jarak TO 1 ke TO lainnya berapa lama? Aku sering TO dulu. Bahkan biasanya aku TO setiap hari. Tapi dari TO itu aku biasanya tetap nyari jawaban soalnya juga. Kayak biasanya aku nanya teman juga, menurut kalian yang ini soal ini, jadi ngebahasnya bareng-bareng. Kalau perbanyak latsol itu buat ngeperbanyakin, ningkatin fundamentalnya aja sih biasanya. Kalau evaluasi biasanya kakak bisa ngabisin berapa lama? Aku evaluasi se aku seharian sih biasanya. Kalau Teo tiap hari nggak burn out, aku biasanya ada liburnya sehari. Atau enggak kalau malamnya itu aku biasanya tidur tuh. Tapi enggak sih, dulu aku biasanya begadang. Tapi jangan begadang guys, karena aku waktu itu begadang dan ketiduran pas TBK. Jadi mending jangan. Kalau eval biasanya kakak bisa ngabisin berapa lama? Eval cepet guys, yang penting kalian kalau misalnya udah ngerti arah soalnya kemana,
kalian belajar dari fundamentalnya, pasti bisa kok. Tuh. Paden udah 21.30. Gimana nih? Mau kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya atau kita cut di sini? Oh, udah ya. Oke. Oke, thank you so much semuanya udah ngikutin kelas aku pada malam hari ini. Semoga kalian suka sama kelas aku. Tadi aku udah ngirimin ke kalian juga itunya apa namanya? Punya pembahasannya. Kalau misalnya kalian emang mau belajar lagi soal-soal yang tadi udah aku kirimin. So thank you so much for today. Aku izin dokumentasi dulu ya guys. Satu persatu biar nanti kakak thank you so much kak. PK jadi easy kalau sama kayak berarti nanti bilangin Kak Haden kalau misalnya ada PK belajarnya sama aku lagi. Minta sama Kak Haden ya guys. Minta sama kakaknya. Jadi kalau misalnya kalian sama aku mungkin aku bakal ngasih kalian latihan-latihan soal lagi biar makin jago nih PK-nya gitu. Oke, oke. Thank you so much for today. Ini sampai malam jam setengah 10 kalian masih ini. Aku absen malam lagi deh. Makasih untuk Afif, Alia, Bibin, Divania, Gaisha, Keiza, Kai, Lia, Nisa, Aulia, pacar Jimin, waduh, dan Rasan. Thank you so much udah ngikutin kelas ini sampai akhir. Thank you so much guys, bye-bye. Kalian bisa live ya guys sekarang. Jangan terima kasih, thank you juga. Semangatnya semoga nilai kalian 1000 semua. Terima kasih kakak yang namanya kembali sama aku. Oh iya Keiza. Okay, bye guys, thank you so much. Silahkan live, kalian udah bisa keluar dari meets ini, meets malam ini.